Selamat sore, Bu Made dan tim dosen lainnya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keseimbangan tenaga kerja yang berfokus pada upah. Saya, Hafiz Nurwala, dengan NRP 130117062. Yang kedua ada rekan saya yang bernama Grace Felicia 130117004. Yang ketiga ada Rizky Akbar yang NRP-nya 130118061, dan yang terakhir ada Michelle dengan NRP 130117042. Apa itu ketidakseimbangan tenaga kerja upah? Ketidakseimbangan yang dimaksud dalam ketenagakerjaan ini adalah akan permintaan tenaga kerja, demand of labor, dan penawaran kerja, supply of labor pada suatu tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja yang lebih besar permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya, jika terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk menjadi tinggi. Teori pembentukan harganya. Teori tentang pembentukan harga atau pricing dan pendayagunaan input atau employment disebut teori produktivitas marginal atau marginal productivity theory, dan biasa juga disebut teori upah atau wage theory. Tingkat upah dan pemanfaatan input atau employment sama-sama ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Ya, selamat siang buat Bu Made. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang keseimbangan tenaga kerja. Saya sendiri Rizky Akbar, dan di slide ini saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan harga, di mana pada teori produktivitas marginal upah sama saja dengan teori permintaan harga. Sesungguhnya harga itu tidak hanya ditentukan oleh permintaannya, namun tetapi juga oleh penawarannya. Perbedaan tingkat upah yang mencerminkan adanya perbedaan selera atau preferensi terhadap setiap jenis pekerjaan inilah yang sering disebut sebagai teori penyamaan tingkat upah, atau biasa disebut theory of equalizing wage difference. Nah, pada teori penyamaan tingkat upah ini terdapat kurvanya pada slide berikut ini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada sumbu Y terdapat rasio upah, sedangkan pada sumbu X yaitu rasio tenaga kerja. Nah, berdasarkan pada gambar tersebut, bentuk kurva penawaran itu mengarah ke atas juga dikarenakan adanya perbedaan preferensi di kalangan pekerja atas dua macam pekerjaan yang tersedia. Yang dimaksud dua pekerjaan yang tersedia ini yaitu tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Nah, jika mereka tidak memiliki preferensi yang sama sekali, maka bentuk kurva penawarannya lurus mendatar. Nah, semakin curam atau semakin besar adanya kurva penawaran itu terhadap garis mendatar, maka semakin besar kecenderungan para pekerja untuk memilih salah satu pekerjaan daripada yang lain. Saya Grace Felicia akan membahas tentang keadaan upah tenaga kerja yang didapat di Indonesia. Di Indonesia, kemampuan berproduksi dan laju pembangunan setiap daerah berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan kesenjangan kemakmuran dan kesejahteraan, terutama Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pendapatan pekerja formal di Jawa lebih baik daripada di luar Jawa. Pada tabel tersebut terdapat 87,33% pendidikan informal yang memperoleh upah lebih kecil dari rata upah minimum, dibandingkan dengan hanya 54,4% bekerja dengan pendidikan formal. Hal tersebut disebabkan adanya tenaga kerja yang tidak terdidik, dari kondisi ekonomi yang kurang baik, serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Akan tetapi, tenaga kerja yang terdidik bekerja formal memiliki pengaruh eksternalitas positif terhadap upah dan mendukung efek sosial sumber daya manusia atau yang disebut human capital.
Hal ini nampak dari jika ada kenaikan lebih dari 1 tahun rata-rata bersekolah, maka akan dapat meningkatkan rata-rata upah sebesar 8%. Berikut adalah cakupan data pekerja formal dan pekerja informal. Berdasarkan tabel tersebut terdapat data bahwa pekerja di sektor formal per Februari 2019 sebanyak 55,28 juta atau 42,73%. Sedangkan pekerja informal sebanyak 74 juta atau 57,27% di sektor informal. Untuk karakteristik berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan pekerja maka akan cenderung untuk mengikuti sektor formal. Sedangkan pekerja yang berpendidikan rendah tidak mampu untuk memasuki pasar kerja formal sehingga bertahan di sektor informal. Kemudian dapat dilihat dari kedua data inilah penyebab bahwa upah tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja yang tidak terdidik itu berbeda. Karena tingkat upah regional ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi regional tersebut. Selain itu, keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil atau disebut high school labor juga berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan upah regional. Karena semakin banyak tenaga kerja ini masuk pasar tenaga kerja, akan semakin kompetitif persaingan. Tingkat upah juga akan semakin tinggi. Hal ini akan membuat semakin produksi menjadi semakin ketat dalam melakukan seleksi upah tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang upah minimum. Upah minimum adalah sebuah kontroversi bagi yang mendukung kebijakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan living wage, yang berarti orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monosponi dan eksploitasi tenaga kerja, terutama yang memiliki keterampilan rendah. Upah minimum juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan dalam teori ekonomi konvensional. Bagi orang yang tidak setuju dengan upah minimum, mengemukakan alasan bahwa penetapan upah minimum mengakibatkan naiknya pengangguran dan juga memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan upah minimum. Bermacam-macam tingkat upah minimum biasanya hanya diperuntukkan untuk kelompok pekerja tertentu, misalnya tenaga kerja terdidik dengan tenaga kerja yang tidak terdidik dalam kadar yang bervariasi. Jadi di sini tak akan terlihat pengaruh pemberlakuan upah minimum terhadap total employment, melainkan hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat perlindungan hukum upah minimum. Pemberlakuan upah minimum justru merugikan kelompok-kelompok tertentu, di mana peraturan upah minimum membatasi peluang kerja bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Pihak perusahaan ternyata kemudian menaikkan keahlian atau keterampilan dan semakin padat modal selama memungkinkan mereka lebih mengintensifkan pemakaian modal daripada tenaga kerja. Di samping itu, adanya peraturan upah minimum justru terkadang membatalkan niat perusahaan merekrut pekerja non-ahli dan membekalinya dengan pelatihan tenaga kerja. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diatasi apabila pemerintah bertindak, misalnya dengan menyediakan lebih banyak lapangan kerja terbuka, atau menambah proyek magang bagi calon tenaga kerja, memberikan latihan untuk mengembangkan kualitas tenaga kerja, mengingat kualitas tenaga kerja dilihat dari pengalaman bukan lulusan baru setiap tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan upah tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja yang tidak terdidik itu berbeda, karena tingkat upah regional ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi regional.